Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga menyapa. Hari ini kita live streaming semua. Saya sapa satu-satu, mohon sabar ya. Gereja kita yang ada di Bali, di Lombok, ya di Sydney juga, lalu mesti lupa ya, di Jombang. Makanya punya anak jangan banyak-banyak katanya ya. Di Jombang, di Jember, di Kediri, di Tulungagung, di Madiun. Sudah kayaknya. Oh ya, Malang ya. Dan tidak lupa juga Sidoarjo. Kasih kemuliaan buat Allah kita ya. Lalu JG-JG perintisan udah banyak sekali nggak bisa disebutin ya. Salah satunya Pasuruan juga, Mojokerto ya. Waingapu, Kupang semua sudah disebutin ya. Senang sekali bisa ketemu di dalam Tuhan, tidak ada jarak. Katakan amin ya. Mari buka sama-sama saya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Firman Tuhan ini muncul ketika saya ibadah tanggal 5 Januari di Sidoarjo, ibadah kedua lebih tepatnya. Tuhan kasih rema ini. Makanya ini yang mau saya sampaikan. Saya tahu bahwa ini message Tuhan, pesan Tuhan untuk setiap kita di regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan Australia. Bapak Ibu Saudara, tahukah engkau di muka bumi ini dari yang kebetulan? Allah yang merencanakan. Kalau engkau ada hari ini tertanam di gereja dimanapun engkau berada hari ini, di kota manapun. Ya, ada yang di Jember mungkin atau ada yang di mana gitu ya. Siapapun engkau, itu Allah yang memilihmu. Katakan amin. Katakan amin. Allah yang memilihmu. Banyak cerita di Sidoarjo, banyak cerita gitu ya. Ketika jalan-jalan, enggak usah sebutkan nama ya. Nanti endorse mereknya. Di jalan-jalan di supermarket depan gereja kita. Lalu melihat ada sesuatu yang ramai gitu ya. Lalu tidak sengaja mereka masuk. Lalu tanya ini apa? Ini gereja. Lalu memutuskan minggu depan datang. Karena sudah tanya ibadahnya jam berapa. Datang, dan ketika datang mengalami Tuhan. Lalu mengambil keputusan untuk tertanam di gereja Mawar Syaron. Ceritanya macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ada yang cuman kesasar gitu ya. Mungkin dikira kafe gereja kita gitu ya. Tapi ternyata lebih dari cuman sekedar kafe. Kita tidak memberikan roti jasmani, tapi kita memberikan roti yang hidup. Wah, kasih dulu kemuliaan buat Allah kita ya. Ceritanya macam-macam, tapi yang saya tahu satu tujuan, bahwa kalau kita dikumpulkan jadi satu, Allah punya rencana. Halo, katakan amin. Allah punya rencana, karena itu kita harus temukan. Apa yang menjadi message Tuhan juga untuk regional kita tahun 2020. Apa yang saya sampaikan ini bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda secara pribadi. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan Anda dalam pekerjaan Anda, kuliah, sekolah gitu ya. Dan dalam pelayanan kita dan juga tuntunan Tuhan untuk regional kita. Mari buka sama-sama. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-46. Ayatnya agak banyak ya. Kita sama-sama baca ya. Saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. 3-4. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu.
Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa semua ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering dengar kisah ini, di mana Elia ini menantang nabi-nabi Baal. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi gitu ya? Oh, orang ini luar biasa gitu. Orang ini gak ada takutnya. Dari pelajaran ini yang akan kita ambil, ini yang menjadi pegangan kita di tahun 2020 ini. Terutama regional kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan kita lakukan? Coba lihat ini Elia. Elia ini gak ada takutnya orang. Dia itu satu orang yang takut akan Tuhan dari seluruh itu kota Israel. Dari seluruh Israel cuma dia aja. Nabi yang takut akan Tuhan. Yang lainnya itu loh enggak takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan rajanya sendiri loh itu loh enggak takut akan Tuhan. Kalau Anda baca kisah-kisah sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Elia. Ketika dia ketemu sama Obaja, dia bilang sama Obaja, kasih tahu ini loh Elia ada. Obajanya aja ketakutan. Obaja itu siapa ya? Saya kok jadi lupa ya. Obaja itu pegawainya Ahab. Obaja itu pegawainya Ahab. Ketika ketemu sama Elia, Elia bilang gini, kasih tahu rajamu, aku ada katanya. Loh, jangan gitu. Aku nanti bisa mati kalau ngomong kayak gitu ya. Ini orang gak ada takutnya, Bapak Ibu Saudara. Coba apa yang ditakutin? Saat di Israel cuma dia nabi yang takut akan Tuhan. Padahal kalau ada orang nabi yang takut akan Tuhan itu dipenggal loh zaman itu. Cuma dia itu enggak takut. Dia itu malah enggak sembunyi. Dia itu malah ketika ketemu pegawainya Ahab, dia malah berkata, ini loh Elia ada. Ini loh aku ada di sini. Dan aku mau menemui Ahab katanya gitu.
Oh baca aja yang bilang, lo jangan gitu. Lo beritahukanlah aku ingin menemui Ahab. So, Bapak Ibu Saudara, Elia gak ada takutnya. Ketika ketemu sama Ahab, lalu Ahab bilang gini, oh kamu ya nabi yang mencelakakan Israel. Lalu apa katanya Elia bilang gini, loh kok kamu bilang aku yang mencelakakan Israel? Ya kamu itu dan seluruh keluargamu. Kamu dan anak istrimu, kamu yang mencelakakan Israel. Kenapa? Karena kamu raja yang tidak takut akan Tuhan. Katanya Elia, dia itu tidak takut dipenggal, dia tidak takut mati Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Dia tidak cukup gitu. Dia bilang kayak gini, ayo kumpulkan semua nabi-nabimu. Kumpulkan semua itu ya, maksudnya nabi-nabi Baal gitu ya. Suruh kumpulkan semua. Tidak cukup itu, dia bilang seluruh rakyat Israel suruh kumpulkan semua dari segala penjuru. Kumpulkan di satu tempat. Ini orang coba luar biasa coba. Dia cuma satu orang di kota itu Bapak Ibu Saudara. Seorang saja. Tidak ada takutnya coba. Kenapa dia bisa kayak gitu coba? Kita akan sama-sama belajar. Lalu apa yang dilakukan? Semuanya suruh kumpul katanya. Tidak cukup itu juga. Semuanya rakyat harus melihat apa yang terjadi. Lalu setelah itu ketika semua itu kumpul. Dia bilang ayo ini ada dua lembu. Ada dua lembu. Yang satu punya aku, yang satu punya kamu. Kamu ya buat terserah mau buat mezbah yang kayak apa. Tapi perjanjiannya cuma satu. Di atas mezbah tidak boleh ada api. Dan kalau memang menunjukkan Tuhanmu itu hidup. Dia akan menyambar lembu ini dengan api. Tapi kalau enggak berarti Tuhanmu itu mati. Coba Bapak Ibu Saudara, ini orang ya enggak tahu ya zaman itu enggak ada tembak ya. Mungkin banyak ngomongin tembak aja langsung gitu ya. Tapi dia itu enggak ada takutnya coba. Dan bukan cuma enggak ada takutnya, jangan salah. Seandainya hari itu zaman mungkin yaitu ada sniper, habis dia. Tapi kenapa hari itu? Enggak usah sniper lah Bapak Ibu Saudara, panah aja. Apa yang tidak bisa dilakukan Ahab coba? Apa Ahab tidak punya panglima yang hebat? Banyak. Apa dia tidak punya mata-mata yang hebat? Banyak. Intelnya mungkin jauh, banyak sekali mungkin. Tapi heran ya, itu siapa namanya Elia. Dia itu bukan cuma tidak takut, tapi dia tidak mati kok bisa coba? Alam lindungi, ajaib. Alam lindungi. Oh kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita coba? Siapa lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Enggak ada. Satu lawan seluruh kota. Satu lawan seluruh negara. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Sekalipun dia itu hidupnya di ujung tanduk Bapak Ibu Saudara. Itu di sniper langsung habis dia. Tapi kenapa itu pun tidak terjadi? Kenapa panah itu pun juga tidak menancap di kepalanya? Karena saya tahu dia dilindungi Tuhan. Karena saya tahu dia dipakai sama Tuhan. Karena saya tahu dia belum selesai Bapak Ibu Saudara. Saya tahu pekerjaannya itu belum selesai. Karena saya tahu bahwa Allah itu ada di pihaknya. Oh come on. Kita harus jadi kayak Elia. Kita tidak takut dengan apapun juga. Kita tidak takut apalagi sama Baal itu. Kita tidak takut sama Ahab. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, bukan. Kita tidak kuat. Saya tahu Elia juga tidak kuat. Buktinya di ayat berikutnya kita tahu bahwa dia benar-benar manusia biasa. Tapi kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia punya rahasia. Karena paling tidak Allah menyertai dia. Karena paling tidak Allah itu melindungi dia. Kok bisa ya Tuhan itu melindungi Elia? Coba ada rahasianya itu pasti. Kenapa Elia bisa dilindungi? Ngomong, ayo kalau memang kamu Tuhanmu itu hidup, bakar nih lembu ini, tapi kamu tidak boleh kasih api, kamu tidak boleh pakai korek. Wah ini nabi-nabi Baalnya ini doa sampai dari pagi sampai petang gitu ya, sampai menjelang petang, sampai ditore-tore keluar darahnya nggak terjadi apa-apa. Elia malah itu bahasa Ibrani-nya malah ngece Bapak Ibu Saudara. Lo cuma gitu tok gitu ya. Lo kamu cuma gitu tok. Ayo kata Tuhanmu hidup. Di EC itu Bapak Ibu Saudara. Hebat ya satu orang bisa mempermalukan sebegitu banyak orang. Ayo memang kalau Tuhanmu, mungkin Tuhanmu lagi tidur. Mungkin Tuhanmu lagi ngobrol. Atau mungkin lagi main game mungkin Tuhanmu. Gitu ya. Sehingga tidak dengar doamu. Gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Selesai sudah itu Nabi Baal. Giliran dia. Dia itu malah melakukan hal yang luar biasa. Apa sih poin yang pertama? Bapak Ibu dengar saya baik-baik, jangan takut. Jangan takut dengan apapun juga, belajar lo dari Elia. Dia cuma seorang diri, dia tidak takut dengan apapun juga. Kok bisa dia tuh tidak takut Bapak Ibu Saudara? Karena ini loh, karena dia itu hidupnya benar.
Kalau orang ini hidupnya benar, kok bisa tak bilang benar? Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, ya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca ayat sebelumnya, ketika pada waktu itu sebelum Elia ketemu dengan janda Sarfat, Elia tuh ada di Sungai Kerit. Coba deh kalau kayaknya wajahnya gak percaya soalnya Bapak Saudara ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau akan minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi, lihat, dia itu melakukan seperti firman Tuhan. Gak ditambah, gak dikurang. Seperti kata firman Tuhan, ia pergi dan diam di sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ini kuncinya, datang firman Tuhan kepadanya. Elia itu punya telinga yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dia itu telinganya dengar-dengaran akan suara Tuhan. Itu kuncinya Elia. Dan bukan cuma dengar-dengaran akan suara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia adalah orang yang taat. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya modal ini aja dalam hidup, jangan takut akan apapun juga. Kalau engkau punya modal ini aja, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup dengar-dengaran akan suaranya. Makanya kapan ya, kemarin kalau nggak salah, saya tulis, setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dengar-dengaran akan suara Tuhan, Anda tidak akan takut. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri. Karena Anda tahu bahwa ada guidance dalam hidupmu. Sekalipun mungkin kau tidak lihat apa-apa. Ada dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan berkata gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Tuhan. Jadi dalam lembah kekelaman pun ketika kita tahu posisi kita. Bahwa kita orang benar di hadapan Allah. Jangan takut, Allah akan membela. Jangan takut, Allah akan mengangkat engkau. Jangan takut, Allah akan memberkati hidupmu. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, setiap musuh-musuhmu akan pergi daripadamu. Jangan takut, kata Tuhan. Ini Baal, 450 Baal. Belum lagi yang 400 Nabi Asyera kalau nggak salah. Itu semua habis Bapak Ibu Saudara. Come on, ini yang harus kita punya. Ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah tahu 2020 akan jadi kayak apa. Di depan nanti ada apa. Situasi kondisi kita nggak bisa prediksi. Karena kita ini bukan Tuhan. Kalau kita seandainya Tuhan, kita tahu di depan itu akan terjadi apa. Tetapi jangan pernah lupa kita anak Tuhan. Anak Tuhan itu akan diberitahukan rahasia-rahasia kepada Tuhan. Kepada kita, katakan amin. Katakan amin. Ayo ini pegang. Jangan takut kepada Baal. Ini pesan di tahun 2020. Dan ini kebalikannya. Kalau Bapak Ibu Saudara takut, berarti engkau ada dosa dalam hidupmu. Kalau engkau takut, berarti engkau tidak hidup benar. Kalau engkau takut, berarti ada sesuatu di dalam hatimu, ada keberatan-keberatan dalam batin yang tidak engkau selesaikan. Kenapa? Karena Adam dan Hawa itu tidak pernah takut ketemu Tuhan. Tapi semenjak dia jatuh di dalam dosa, dia takut ketemu Tuhan. Dia takut ketemu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan itu di pihak kita, tidak perlu takut. Ketika kita disertai Tuhan, oh Bapak Ibu Saudara, orang disertai Tuhan itu amazing. Halo, katakan amin. Orang disertai Tuhan itu tidak masuk akal. Sungguh, orang yang disertai Tuhan itu tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Coba kita lihat itu kisahnya. Kisahnya Elia sama Nabi Baal. Orang disertai Tuhan, coba lihat. Itu persembahan udah disiram air loh. Disiram air bukan cuma berapa? 2 buyung ya? Bukan cuma berapa tadi? 4. Bukan cuma 4. Suruh 2 kali lagi berarti 8. Suruh 3 kali lagi berarti 12. Itu udah disiram air. Teorinya bagaimana dong? Apa benda dikasih air bisa disulut api, itu teorinya bagaimana? Kalau enggak, bukan cuma Tuhan yang melakukannya saja. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang disertai Tuhan itu miracle selalu terjadi dalam hidupnya. Orang yang disertai Tuhan itu selalu mengalami supranatural.
Tidak tahu bagaimana, tapi ada banyak cerita di hidupnya. Selalu menceritakan miracle demi miracle, supranatural demi supranatural. Ayo Bapak Ibu Saudara, ini yang kita kejar tahun 2020. Jangan takut. Kalau hari ini ada yang Anda takutkan, takut itu manusiawi. Saya pernah takut, iya takut. Tetapi ketika selalu di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berdoa dalam hadirat Tuhan, setiap ketakutan itu lenyap. Kenapa? Karena aku tahu aku disertai Tuhan. Kalaupun ada yang salah, Tuhan akan koreksi. Tapi ketika kita berbalik kepada jalan-jalannya, Allah membenarkan kita. Dan bukan cuma membenarkan kita, tapi Allah menyertai kita. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Ayo, saya tidak tahu ada apa di dalam kehidupan Anda sekarang. Apakah Anda di awal tahun masih 21 hari ini, 21 Januari ini, Anda sudah mengalami Baal dalam hidupmu. Saya tidak tahu. Apakah Anda sedang mengalami sesuatu yang kayaknya begitu besar? Bisakah ini Tuhan? Dengar saya baik-baik, kalaupun hari ini Anda tidak menemukan jawabannya. Tapi ini yang pertama yang harus Anda lakukan. Yaitu Anda harus datang kepada Tuhan dan pastikan posisi Anda di hadapan Tuhan. Engkau harus memastikan posisimu di hadapan Tuhan. Kalau posisimu benar, dengar saya baik-baik, Allah akan menyertai Anda. Allah akan berperkara bersama dengan Anda. Katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Kita mau hidup benar Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita mau disertai Tuhan? Ya. Orang itu kalau disertai Tuhan, yaitu yang saya bilang. Ya, dia akan mengalami mujizat demi mujizat. Dan bukan cuma itu. Dia itu bisa mengalami sesuatu, dia bisa mengambil keputusan yang begitu ekstrim. Yang kita pikir kok bisa kayak gitu. Kok bisa kayak gitu. Dia itu apa ya, keputusannya itu kayak out of the box gitu. Sesuatu yang dia lakukan tuh kayaknya lebih dari biasa-biasa orang lakukan. Kalau orang dituntut Tuhan, kadang kita bisa melakukan hal-hal yang demikian Bapak Ibu Saudara. Contohnya, ketika Elia ketemu sebelum ini ya, sebelum ini Elia ketemu sama janda Sarfat. Tuhan udah bilang kamu ya pergi ke janda Sarfat itu ya. Nanti kalau ketemu sama dia minta makan sama dia. Lalu tuh Elia datang ngomong, kasih aku minum dong gitu ya. Mau diambilin minum, Elia ngomong lagi, kasih aku makan gitu ya. Lalu perempuan ini bilang, aku ini cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Nah kalau aku buat, ini sebentar lagi ini aku mau buat roti. Tapi itu hanya cukup untuk aku dan satu untuk anakku. Setelah itu kami akan duduk tunggu ajal itu menjemput. Dengan kata lain dia udah gak punya apa-apa. Itu aja gitu. Lalu Elia tapi bilang gini, jangan takut katanya. Pulanglah, buatlah roti itu. Kamu gak apa-apa buat roti. Tapi bagian yang pertama kasih aku dulu. Setelah itu kamu dan anakmu. Ini hamba Tuhan kok tega banget ya. Ini ndak punya belas kasihan ini ya. Waduh, ini kalau ada hamba Tuhan model kayak gini udah ndak punya jemaat Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena dia ini sadis banget gitu. Sadis bener. Ini ini kurang transparasi. Bagaimana ini perempuan? Dia udah transparasi. Dia udah terbuka. Loh aku udah gak punya apa-apa loh gitu ya. Ini cuma yang tak punya gitu. Itu pun loh masih dia ambil lagi. Itu pun loh mas bilangnya gini lagi. Jangan takut. Gak apa-apa. Pulanglah. Buatan gitu. Loh apa jaminannya coba? Hebat dia itu. Apa jaminannya? Dia ngomong kayak gitu tuh. Ini kalau tiba-tiba kayak Tuhan gak tolong ini mati dua. Itu ditangkap polisi kamu bisa masuk detik.com ya. Bisa masuk mana-mana kamu gitu. Habis kamu. Tapi dia bilang ini, jangan takut, pulang aja. Lakukan seperti yang aku perintahkan. Loh, kejadian berikutnya. Ayo siram lagi. Siram terus. Waduh, luar biasa orang ini. Suruh siram, lalu dia cuma berdoa. Begitu dia berdoa Bapak Ibu Saudara, langsung api itu menyambar. Enak ya hidup jadi kayak Elia ini. Menurut saya itu enak Bapak Ibu Saudara. Coba apa yang enggak bisa dia lakukan. Itu benar-benar firman Tuhan. Apa yang aku ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu ada atas kehidupan Elia. Lihatan Elia itu bisa punya hal-hal ya. Dia bisa mengambil keputusan-keputusan di luar out of the box. Kayaknya di luar hal-hal yang lumrah, hal-hal yang biasa dilakukan. Ini kuncinya.
Kalau orang Bapak Ibu Saudara disertai Tuhan, orang itu tidak cuman dia tidak takut, dia akan berani. Dan bukan cuman itu, dia akan percaya Bapak Ibu Saudara. Halo, katakan amin. Dia bukan cuma berani, tapi dia itu percaya. Itu kuncinya. Orang yang tidak takut, orang yang hidupnya benar, dia itu akan apa? Dia akan disertai Tuhan. Dan bagaimana disertai Tuhan? Ketika dia disertai Tuhan, dia akan berani melangkah. Dan bukan cuma berani melangkah, tapi dia percaya juga. Oh, saya berdoa sungguh buat seluruh jemaat yang dengar kebenaran firman Tuhan ini. Ayo, kalau Anda ngalami sesuatu di tahun 2020, pegang ini. Yang pertama, pastikan posisi Anda dulu. Apakah Anda benar atau enggak? Kalau Anda benar Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Kalau ternyata kadang yang Anda lakukan itu seperti out of the box, just do it. Lakukan saja. Kenapa? Karena engkau sudah dengar-dengaran akan suara Allah. Kuncinya dengar-dengaran suara Allah, bukan dengar-dengaran suara saya loh Bapak Ibu Saudara. Bukan, saya bisa salah. Tapi dengar-dengaran suara Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, dalam setahun ini saya melatih untuk saya benar-benar dengar suara Tuhan. Benar-benar saya pengen minta sungguh ini sama Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau karunia kan bisa diminta. Saya minta sama Tuhan, aku pengen dengar. Audible dengan suara Tuhan, aku pengen Tuhan. Tapi saya melatih itu untuk dengar-dengaran. Dan luar biasa, kalau Anda dengar-dengaran suara Tuhan, sungguh memang benar firman Tuhan katakan. Anda tidak akan takut Bapak Ibu Saudara. Dan bukan cuma tidak akan takut, Anda akan berani melangkah. Dan Anda akan percaya. Dan yang luar biasa, mujizat sungguh-sungguh terjadi Bapak Ibu Saudara. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua, ayo kita lihat yang kedua. Yang kedua ini saya tidak akan kupas banyak Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah kupas ini di corporate prayer. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau tidak punya doa, tidak ada kuasa. Kita harus berdoa. Katakan amin. Kita harus berdoa. Karena doa punya kuasa. Ayo, tidak ada lagi alasan kita jadi pemimpin lubang-lubang doanya. No, Tuhan sudah kasih 24 jam. Itu enough. Kita harus bangun ini Bapak Ibu Saudara. Bangun mezbah yang sudah jadi reruntuhan. Bangun doa Anda. Ayo leader, Bapak Ibu Saudara, saya bayangkan. Bagaimana 2030 100 gereja 100.000 murid. Oh cuman dengan satu itu menurut saya. Dengan doa dan disertai Allah udah. Doa hidup benar disertai Tuhan. Kita lakukan perkara yang heran. Dan kita lakukan perkara yang besar. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan hidup Anda. Bagaimana dengan usaha Anda, rumah tangga, anak-anak Anda. Bagaimana dengan mereka, bagaimana dengan kuliahmu. Anda perlu doa. Anda perlu doa. Bangun doa ya. Setuju dengan saya, katakan amin. Bisa kasih tahu kanan kiri Anda, tatap matanya dan katakan, kita harus berdoa. Amin. Amin. Saya tanya, siapa yang berpuasa ini? Ayo. Tidak usah tanya nih, tidak usah angkat tangan ya. Sendiri sama Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, untuk hal yang rohani harus dikejar. Halo, katakan amin. Bangun doa. Ya, bangun. Doanya diperbanyak Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita lanjutkan. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, ya, tidak usah kita lewati. Lalu ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampaklah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, ini doa itu yang menurunkan surga, itu doa Bapak Ibu Saudara. Doa yang menurunkan surga. Kalau kita selama kita tidak berdoa itu berarti kita tidak pakai kunci kita, maka tidak terjadi apa-apa. Ini doa, baru api itu turun. Semuanya udah disiapin. Elia sudah punya hatinya hidup benar. Elia sudah punya keberaniannya. Elia sudah punya percayanya. Tapi selama dia tidak pernah berdoa, itu berarti dia tidak pernah buka kuncinya. Gak bisa terjadi apa-apa. Makanya Bapak Ibu Saudara harus berdoa. Karena berdoa itu yang membuka kunci.
Coba kalau Anda baca di firman Tuhan, segala sesuatu yang terjadi selalu dengan doa. Buka kuncinya itu loh, selalu dengan doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Loh itu doanya Tuhan Yesus. Lalu orang itu jalan. Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh itu jalan. Tuhan berkata, Efata terbukalah. Loh itu doanya Tuhan Yesus. Kuncinya itu dipakai. Mujizat terjadi. Tapi kalau kita tidak pernah pakai kunci, atau kuncinya itu udah karatan Bapak Ibu Saudara, gak bisa buka. Itu diasah Bapak Ibu Saudara. Doa harus diasah. Oh come on, regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan Australia. Engkau harus jadi jemaat yang berdoa. Engkau harus menjadi pemimpin yang berdoa. Katakan amin. Ingat itu buka kuncinya kayak gitu. Buka kuncinya. Selama Anda punya semua syaratnya. Anda ada orang yang baik mungkin. Tidak cukup baik ya. Menurut saya jadi orang baik itu tidak cukup. Anda harus jadi orang benar. Karena orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Anda punya benar, Anda punya takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh gitu ya. Lalu Anda punya semuanya syaratnya, tapi Anda tidak pernah berdoa. Itu berarti Anda tidak pernah pakai kuncinya buka surga. Gak terjadi apa-apa. Karena itu doa itu penting. Doa itu penting. Ini yang ketiga, masih tadi yang dua masih ini ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang yang ketiga, ia menyusun kayu api memotong lembu itu. Kayu apinya disusun lalu lembunya itu dipotong. Kenapa lembunya ini perlu dipotong Bapak Ibu Saudara? Ya. Kenapa lembunya ini? Sebentar ya, saya cari dulu. Di Baal lembunya enggak dipotong kayaknya. Ya kan? Di Baal lembunya kayaknya enggak dipotong ya. Kalau saya salah ampuni. Tapi ini artinya dipotong ya. Itu lembunya ketika Elia yang mau mempersembahkan korban, itu lembunya harus dipotong-potong dulu. Dengan kata lain, dengar saya baik-baik. Kalau Anda pengen terjadi kemuliaan dalam hidupmu, Anda harus bayar harga Bapak Ibu Saudara. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kemuliaan. Halo katakan amin. Di muka bumi ini tidak ada yang gratisan, termasuk di surga. Bukan Tuhan itu perlu disogok gitu, tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah kita bukan Allah yang murahan. Dan kita juga bukan anak yang gampangan. Dan urapan Allah itu tidak sembarangan diberikan. Tapi dia itu memberikan kepada orang-orang yang sungguh membayar harganya. Lihat Tuhan berkata, sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku kata Tuhan. Kamu harus sangkal dirimu, pikul salib, baru ikut aku kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan lebih, ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu Saudara. Untuk kita lihat mujizat, ada harga yang harus dibayar. Lembu itu harus dipotong Bapak Ibu Saudara. Tanpa bayar harga, maka tak ada yang namanya kemuliaan. Tidak ada yang namanya kemuliaan. Setiap orang, coba Anda tanya aja. Setiap orang yang berhasil, ada harga yang mereka bayar. Benar atau benar? Tidak ada pilihan loh. Jangan bilang atau aja. Gitu ya. Benar atau benar, setiap orang yang berhasil ada harga yang dia bayar. Yang pastinya lebih daripada yang kita bayar mungkin. Mungkin dia memberikan waktu lebih mungkin. Kalau ada orang pinter coba, kenapa dia bisa pinter? Ada harga yang lebih yang dia bayar. Mungkin kalau satu hari kita belajar cuma 2 jam, dia belajarnya 8 jam mungkin. Ada harga yang dia bayar untuk dia bisa sampai ke sana. Bapak Ibu Saudara, mujizat juga demikian. Ada harga yang harus kita bayar. Supaya apa? Supaya mujizat itu kita alami Bapak Ibu Saudara. Supaya kita melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Itu ada harga yang harus dibayar. Dan ketahuilah bahwa harga yang dibayar tidak sampai nyawa kita. Yesus memberikan nyawanya, tapi kita nggak sampai nyawa. Mungkin apa sih harga yang harus kita bayar? Kalau kita disakiti, kasihi. Kalau kita dicaci, ampuni. Kalau kita difitnah Bapak Ibu Saudara, ampuni. Aduh gemes aku, ini ya kenapa kok ada di CG-ku, ini orang ini pengen diapain ya, gitu ya. Rasanya gitu ya. Duh, kenapa ada di sini gitu ya. Membuat aku tidak bisa melihat Tuhan dengan begitu jelas, gitu ya mungkin. Kok ada ini orang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kadang itu diizinkan terjadi. Supaya apa? Supaya akhirnya engkau berdoa lebih kencang lagi.
Akhirnya engkau baca Alkitab lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Aduh, mau enggak mau ini harus tanya Pak Hani ini kenapa ini ya? Bagaimana cara mengatasi ini? Mau enggak mau Anda harus berkomunikasi. Ada hal sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang kadang kita perlu yang namanya bayar harga. Untuk apa? Untuk kemuliaan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Halo, katakan amin. Katakan amin. Dan itu tidak sampai kepada nyawa kita. Perlu bayar harga. Mau bayar harga? Kayaknya yang yes itu cuman hamba-hamba Tuhan di depan sini Bapak Ibu Saudara ya. Yang lain suaranya gimana? Anda mau bayar harga? Balik-baliknya itu loh untuk kita. Tidak untuk orang lain. Bahkan tidak untuk Tuhan. Katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Lalu coba kita lihat selanjutnya. Ya. Coba kita lihat ini ayat yang ke-40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka semua di sana. Dikatakan seperti ini ya. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Satu pun tidak boleh. Tidak boleh ada sisa. Setelah ditangkap Elia membawa mereka semua ke Kison, sembelih mereka semua. Tidak boleh ada sisa. Dan ini luar biasa. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu coba lihat ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Bla 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 bla. Bapak Ibu Saudara, apa ini maksudnya? Terkadang perlu Baal itu dibunuh dulu. Baru Tuhan mencurahkan hujan. Ini Israel udah ndak hujan berapa lama Bapak Ibu Saudara. Ini Israel mengalami kekeringan yang demikian rupa. Kemarau yang demikian rupa. Ndak ada hujan sama sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi? Begitu semua Nabi Baal ini dibunuh, tidak ada satu pun yang tersisa, hujan turun. Dengan kata lain, terkadang sebelum hujan itu turun, Tuhan akan menyingkirkan Baal-Baal itu. Oh Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau jadi salah satu Baal itu. Kenapa? Tuhan perlu menyingkirkan aku, baru Tuhan mencurahkan revival kebangunan rohani. Oh aku tidak mau ya Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, tahukah engkau, terkadang Tuhan belum kerja di hidupmu karena masih banyak Baal. Singkirkan itu tanpa ada sisa satu pun. Semua, jangan ada yang luput, kata Elia. Semua tumpas habis sembelih. Ingat khotbah saya waktu pencetusan 2030 100 gereja. Jangan ada akan di antara kita. Bukan jangan ada cinta di antara kita. Jangan ada akan. Siapa itu akan? Ini gara-gara satu orang ini. Tuhan tidak menyertai lagi. Kalah perang. Raja itu tanya, siapa ya? Raja siapa kok jadi lupa? Daud ya? Raja siapa itu? Lupa ya? Bilang gini. Oh ya, nah loh kok kalah, kok dengaran kalah. Biasa Tuhan sertai kok kalah. Ternyata baru tahu bahwa Tuhan bukakan. Itu loh ada yang namanya akan. Sudah dibilang semua jarahan jangan diambil. Semua ternak, semua harta, semua perempuan, anak-anak tidak boleh diambil satupun. Itu loh. Akan itu orangmu itu. Dia ambil jarahan itu. Oh yang berdosa bukan Yosua, akan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tidak menyertai. Saya sudah bilang kita di waktu itu. Jangan jadi akan. Jangan jadi akan. Sama seperti hari ini Tuhan itu berkata jelas, aku akan singkirkan semua Nabi Baal itu. Tidak ada satupun yang luput. Baru hujan itu turun. Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi Baal Anda saya nggak tahu. Tapi segera singkirkan itu. Segera dan jangan ada sisa. Semuanya dihabiskan sampai kepada akar-akarnya. Supaya apa? Karena selama ada Baal di hidupmu tak akan pernah turun hujan di hidupmu. Karena selama ada Baal di hidupmu tak akan pernah ada yang namanya kemuliaan turun di hidupmu.
Ini hujan ditunggu. Saya tidak tahu Anda mengalami apa. Doa apa yang Anda tunggu dari Tuhan. Apa yang sedang Anda tunggu. Apa yang menjadi Baal Anda. Saya mau katakan, ayo singkirkan itu semua. Mungkin jangan-jangan itu kesombongan kita. Mungkin jangan-jangan itu keangkuhan kita. Mungkin jangan-jangan itu malah dosa kita. Singkirkan itu semua Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya hujan itu turun. Supaya hujan itu turun Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah Anda kenapa Tuhan itu menyingkirkan yang namanya Baal ini? Kenapa? Karena dialah yang membuat orang Israel tidak bisa melihat Allahnya. Orang Israel itu karena Ahab ini raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, ini orang Israel tidak bisa lihat Tuhan langsung. Mereka malah terkamiri, mereka malah melihat Baal. Makanya itu disingkirkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Israel melihat kembali Allahnya yang benar. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau orang Israel sudah melihat Allahnya yang benar kembali, hujan itu turun Bapak Ibu Saudara. Oh come on, jangan jadi Baal. Oh saya berdoa, saya pribadi ini. Saya berdoa Tuhan, dengan takut dan gentar, saya berdoa di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, bergumul semalam-malaman, itu kisahnya ya, itu mungkin kalau Anda pengen artinya yang lebih mudah dipahami apa, seperti firman Tuhan katakan, aku bergumul semalam-malaman. Oh saya berdoa, bukan pada waktu sekarang ketika saya menyiapkan khotbah, tidak. Oh ini sudah menjadi doa saya ketika Tuhan percayakan gereja. Bukan cuma gereja sebagai regional. Ketika ada di Jember bahkan masih berapa itu perintisan. Belum ada orangnya sama sekali. Dari itu semenjak itu saya sudah berdoa. Tuhan biar aku menjadi pembawa kebangunan rohani. Bukan penghambat kebangunan rohani Tuhan. Biar aku dipakai Allah untuk jadi saluran-Mu Tuhan. Membawa umat Tuhan ini keluar dari Mesir masuk kepada tanah Kanaan. Itu yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi doa. Saya selalu berdoa. Karena saya tahu banyak kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semakin kau dipercaya tuntutanmu semakin besar. Yes I know. Tuntutan saya jauh lebih besar daripada Anda semua. Yes I know. Karena itu gemetar kaki saya, gemetar tangan saya, dan gemetar hati saya dan hidup saya. Itu jauh lebih besar daripada Anda mungkin. Saya ngomong seperti ini bukan seperti seolah-olah, oh betapa sombongnya dirimu. Oh enggak, karena saya bawa begitu banyak umat Bapak Ibu Saudara. Karena saya bawa begitu banyak orang. Saya tahu saya bukan Tuhan. Karena itu saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya tahu posisi saya di mana. I need you Lord more than anything. Sampai ini loh pujian Bapak Ibu Saudara. Ayo Pak. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kalau Anda seorang papa, seorang kepala rumah tangga, Anda akan tahu tanggung jawab ini. Anda seorang JGL, Anda seorang sponsor, Anda akan tahu tanggung jawab ini. Bagaimana Anda megang orang di bawah Anda. Bagaimana Anda harus memastikan hidup Anda tidak boleh ada Baal. Supaya apa? Supaya hujan turun atas hidup mereka. Bagaimana Anda harus memastikan bahwa tidak boleh ada sedikit pun sesuatu yang salah di hatimu dan di hidupmu. Tidak boleh ada Baal apapun jenisnya. Mau Nabi Baal, mau Nabi Baal Asyera atau siapapun juga. Engkau harus memastikan supaya apa? Supaya ini orang Israel lihatnya cuma satu, yaitu lihat kepada Tuhan. Supaya ketika mereka lihat kepada Tuhan, hujan itu turun Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu dilihat, tapi
Tuhan lihat, bukankah kalau Anda jadi kepala rumah tangga seperti itu, ketika Anda berdoa kepada Tuhan, tolong keluargaku, apakah Anda berharap Anda dilihat Tuhan? Enggak kan? Anda berharap supaya istri dan anak Anda lihatlah mereka Tuhan. Tolonglah Tuhan, berkatilah pekerjaanku, bukan untuk Anda, tapi untuk mereka. Demikian yang dilakukan oleh Elia. Dia hancurkan semua Baal. Tidak boleh ada satu pun. Karena dia tahu, sekalipun ada satu, mungkin dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, masih punya mulut. Bahaya. Kenapa? Karena punya mulut bisa mempengaruhi yang lain. Orang sudah takut Tuhan jadi tidak takut Tuhan. Habisin semua. Wih, Bapak Ibu Saudara dengar saya baik-baik. Kalau urusan kayak gini Anda harus tegas. Habisin semua. Supaya apa? Supaya hujan itu turun. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau keras, keraslah kepada diri sendiri untuk urusan dosa. Keraslah itu. Kenapa? Karena kalau ada Baal di hidupmu, tak akan pernah ada Allah. Dia tidak akan pernah ada Allah. Dan kalau tak ada Allah, jangan harap ada hujan. Oh come on Bapak Ibu Saudara. Bukankah hujan yang Anda tunggu? Bukankah itu yang Anda tunggu? Kita mau tunggu apa coba? Bukankah itu yang kita tunggu? Kenapa hari ini kita harus jaga hidup? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kata Tuhan. Supaya apa? Apakah supaya kita punya jemaat banyak? Apakah kita supaya menjadi orang kaya? Enggak kan? Apakah kita supaya kita menjadi pemimpin yang hebat? Tidak. Kenapa kita itu lakukan itu? Tuhan minta kita lakukan itu. Supaya satu saja. Supaya kita punya bagian yang terbaik. Yaitu hidup kekal bersama dengan Dia. Katakan amin. Kenapa si Baal itu harus disingkirkan? Karena Tuhan itu kangen sama bangsa Israel. Karena Tuhan itu mau bersekutu sama bangsa Israel. Dia tidak mau ada Baal. Dan dia mau curahkan hujan itu. Sepakat hari ini. Semua gereja lokal dengar saya baik-baik. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Saya tahu bangun tidurmu. Aku tahu jalan dan berlarimu. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu hari ini apa yang kau lakukan, apa yang tidak kau lakukan. Ini bukan saya yang ngomong. Ini Tuhan yang bicara. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita juga. Dia tahu bagaimana kita jalan, bagaimana kita berdiri. Dia tahu. Dan dengar saya baik-baik. Semua kita. Sidoarjo, Jombang, Kediri, Tulungagung, dengar saya baik-baik. Madiun juga, Jember, Bali, Lombok, Malang, Australia, dan semua JG Perintisan, bahkan sampai yang ke-100 nanti. Kita pastikan tak akan pernah ada Baal di dalam regional kita. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Kita tidak akan ada Baal dalam regional kita. Supaya apa? Supaya Allah itu bertata. Supaya Allah itu mencurahkan airnya dari surga itu atas setiap jemaat. Atas setiap orang yang ke-100.000 sekalipun. Akan setiap mereka. Kita mau pastikan itu Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Come on. Singkirkan Baal Anda. Oh saya merasa dan saya bernubuat. Di tahun ini ketika kau menyingkirkan Baal-Baal di hidupmu. Ada miracle terjadi. Ada sesuatu terjadi. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Ada sesuatu yang ajaib terjadi, mujizat. Ada yang mengalami kesembuhan. Ada yang sakitnya disembuhkan Tuhan. Ada yang ekonominya sudah bukan lagi minus, bukan lagi nol, tapi sudah minus. Tiba-tiba grafiknya naik, pelan-pelan akan naik. Saya percaya itu. Singkirkan Baalmu. Ada pernikahan yang sudah di ujung tanduk. Oh tak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah kita. Dia akan merajutnya kembali. Bahkan Anda akan mengalami seperti Anda tak pernah mengalami keretakan rumah tangga. Oh, saya berdoa untuk itu dalam nama Yesus. Singkirkan Baal. Baal terbesar itu siapa sih? Diri kita sendiri. Kita tundukkan diri kita sendiri. Kita tundukkan hati kita, pikiran kita, kehendak, kebutuhan kita, keinginan kita di bawah kaki Yesus. Katakan amin. Sekali lagi kasih kemuliaan buat Allah kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ngapain coba? Ngapain itu semua dilakukan oleh Elia? Tadi saya sudah sempat singgung. Apa itu tujuannya? Kenapa Elia lakukan itu? Kenapa dia berkata suruh kumpul semua Baal?
Ahab juga lihat. Lalu seluruh rakyat juga suruh lihat. Lalu dia melakukan demo yang luar biasa begitu. Demonstrasi, bukan demo-demo ini ya. Dia melakukan sesuatu yang spektakuler. Apa sebenarnya tujuannya? Tujuannya itu sederhana. Dia ingin membalikkan bangsa Israel ini kepada Allahnya. Dia di depan banyak orang. Ini loh kuncinya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-36. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dia sengaja kumpulkan semua orang itu. Lalu dia berkata, ya Allahku, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Itu bangsa Israel dengan bangsa Israel ini kembali melihat, mengarahkan matanya, hatinya, hidupnya kepada Allah yang benar. Dengar saya baik-baik. Tujuan hidup kita ujungnya harus surga. Tujuan hidup kita ujungnya harus kerajaan surga. Ujungnya harus membuat orang itu melihat Allahnya. Tujuan hidup kita bukan diri kita sendiri. Tujuan hidup kita, kalau Anda kerja bukan untuk kaya supaya Anda kaya, tidak. Ujung ketika Anda itu bekerja, Anda tahu ujungnya itu untuk surga. Ketika Anda pelayanan, Anda tahu itu ujungnya untuk surga. Bukan supaya nama Anda dikenal, bukan. Tapi ujungnya itu adalah surga. Ketika engkau kuliah juga. Engkau tahu ketika engkau kuliah diutus kemana. Engkau harus tahu bahwa ujungnya itu juga adalah surga. Sekalipun di tempat itu engkau harus belajar. Sekalipun di tempat itu engkau harus bekerja. Engkau harus tahu ujungnya itu adalah surga. Sama seperti Elia yang dilakukan semuanya itu. Hanya untuk satu tujuannya. Mengembalikan mata orang Israel itu kembali kepada Allahnya. Mengembalikan hati orang Israel itu kembali kepada Allahnya. Itu tujuan hidup kita, apapun profesinya, berapapun usia kita, apapun yang kita pegang, itu tujuan hidup kita. Semua ujungnya adalah surga. Semua ujungnya adalah kemuliaan nama Tuhan. Anda, by the way, di tempat kita ini kedatangan jemaat dari Sydney loh Bapak Ibu Saudara. Nah, bisa berdiri dulu sebentar. Nah, hadap sana. Ya, ini dia. Nah, apa namanya, sampai mana ya gara-gara Sydney? Iya, ujungnya itu adalah surga. Kayak oh iya. Nah, mungkin enggak tahu gimana caranya. Bisa kuliah di Sydney mungkin. Atau Anda mungkin, Anda ini dari Semarang tiba-tiba suruh kerja di Sidoarjo. Atau dimanapun Anda ditempatkan. Anda harus tahu bahwa tujuan hidupmu itu adalah surga. Karena itu ketika Anda hidup, lakukan sesuatu yang dampaknya sampai kepada kekekalan. Yang dampaknya itu sampai kepada surga. Halo, katakan amin. Kalau engkau tahu ini, kalau engkau paham ini, maka kau tidak akan capek dalam hidup ini Bapak Saudara. Kenapa? Karena ini semua sementara. Karena ini semua tidak ada artinya. Bahwa Anda menunggu yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Surga. Anda menunggu itu. Ayo jemaat Gereja Mahawarcarun Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan Australia. Kita ambil komitmen ini. Dimanapun kita, ujung hidup kita ini selalu surga. Ujung hidup kita selalu jiwa-jiwa. Ujung hidup kita adalah kemuliaan namanya. Mengarahkan orang memandang Yesus. Mengarahkan hati orang ketemu dengan Tuhan. Itu ujung hidupnya Bapak Ibu Saudara, ujung hidup kita. Ketika mungkin Anda kerja gitu ya, Anda sering terima telepon mungkin sebagai operator gitu ya. Lalu tiba-tiba enggak tahu ya gimana, ini cuma cerita aja. Lalu ada tamu atau apa, lagi masih menunggu, iya silakan duduk gitu. Nunggu, Anda ya lagi enggak ada telepon gitu. Apa yang harus Anda lakukan? Mungkin ngajak obrol dia. Ngomong. Tiba-tiba Anda bisa ngomong tentang surga kepada orang itu. Bapak Ibu Saudara enggak tahu. Tapi biar itu menjadi kesepakatan kita. Bahwa ujung hidup kita itu adalah kemuliaan namanya. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya, itu kenapa saya katakan bahwa tidak ada yang kebetulan kita ditempatkan bersama-sama. Di gereja ini, di gereja lokal Anda masing-masing. Tidak ada yang kebetulan. Allah punya rencana. Kita ini diikat satu dengan yang lain melalui persatuan. Ketika kita bersatu, maka kita dipercepat. Semua yang saya bahas itu adalah persatuan dengan Allah kita. Ketika kita bersatu, kita tidak takut, kita hidup benar, kita disertai Allah, kita berani melangkah,
Kita percaya, kita bangun doa, kita bangun mesbah, kita bayar harga Bapak Ibu Saudara. Lalu kita tanggalkan semua Baal kita. Itu persatuan dengan Allah kita. Ketika ada persatuan, ketika kita hidup benar, persatuan dengan Tuhan, dengan sesama, semua kita selesaikan, dosa kita tinggalkan. Ketika itu yang terjadi, percepatan Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Syana marah. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Oh Rabaya syakara bala 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 bala. Oh Rabala baya syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Haleluya. Sampai ku dapatkan orang bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Haleluya. Sampai ku dapatkan syara bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Syara bala 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 bala. Haleluya. Syara bala bala bala. Kire bala 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 bala.